Tema kita pada siang hari ini adalah 6 kebaikan yang harus diraih dari ibadah. Jadi ibadah itu ada 2 macam. Yang pertama ibadah yang la khaira lahu. Ibadah yang tidak ada kebaikannya. Ibadah yang endingnya bukan surga tapi neraka. Sebagaimana Rasul pernah ditanya tentang seorang wanita, malamnya rajin sholat tahajud, siangnya rajin saum sunat. Kata Rasul, la khaira fiha. Sholat tahajudnya, saum sunatnya tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahli nar. Dia adalah ahli neraka, bukan ahli sorga. Karena dia punya lisan, dia punya mulut. Dan kemudian dengan lisan dan mulutnya banyak tetangga yang disakitinya. Jadi ibadahnya banyak. Ya. Ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Maka endingnya bukan sorga tapi neraka. Maka tema kita pada siang ini adalah 6 kebaikan yang harus diraih dari ibadah kita. Jadi ibadah kita harus benar-benar bernilai kebaikan. Ibadah kita harus benar-benar diterima oleh Allah SWT dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang dianggap baik sehingga kemudian diterima oleh Allah dan balasannya tiada lain tiada bukan kecuali sorga. Ini luar biasa. 6 kebaikan yang harus diraih dari ibadah kita adalah magfiratullah, ampunan Allah. Sebab kalau ibadah kita tidak membuahkan ampunan Allah, rugi. Kenapa? Karena ampunannya itu pertama menyebabkan hidup aman. Jadi tanpa ampunan Allah hidup kita tidak akan aman. Aman dari apa? Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik bencana di dunia maupun neraka di akhirat. Ini silakan baca surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ada bersama mereka. Jadi selama ada Rasul, maka orang yang tinggal di tempat itu tidak akan diazab oleh Allah. Kenapa? Karena sebelum Allah menimpakan azab, Allah ngasih bocoran dulu kepada Rasul. Sehingga orang di tempat itu oleh Rasul dievakuasi ke tempat yang aman. Contohnya kasus Nabi Nuh, kasus Nabi Lut. Jadi ada Nabi Lut di sana, ada Nabi Nuh di sana, maka kemudian umatnya yang beriman kepadanya aman dan selamat dari azab Allah. Nah sekarang Rasul sudah tidak ada. Tidak ada jaminan ustadz, kiai, ajengan, habib, ulama di mana kalau Allah menimpakan azab, Allah ngasih tahu dulu kepada mereka. Enggak, langsung aja ditimpakan azabnya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka sedang istighfar. Bayangkan, jangankan mendapatkan ampunan, istighfarnya saja ada jaminan mutlak dari Allah. Allah tidak akan mengazab orang yang sedang istighfar. Padahal belum mendapatkan ampunan, sedang istighfar, apalagi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebaikan yang harus diraih dari ibadah itu adalah panjang umur. Jadi dengan ampunan Allah, di samping aman dari azab Allah, juga umur dipanjangkan. Kenapa? Karena ajal ditangguhkan. Jadi ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah akan ditangguhkan ajalnya. Artinya akan dipanjangkan umurnya. Dan itu bisa kita baca dalam surat Nuh ayat 4 itu. Yaghfir lakum min dzunubikum. Jadi kalau kalian ibadah kepada Allah
takwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian, wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dia akan menangguhkan ajal kalian. Ya. Ada dua faktor yang menyebabkan manusia itu mati. Faktor yang pertama, kalau ajalnya sudah sempurna. Faktor yang kedua, kalau rezekinya sudah diberikan semua. Jadi kalau ajal itu ditangguhkan, ya itu tidak akan dimatikan oleh Allah SWT. Tidak akan dicabut nyawanya oleh malakul maut. Inilah pentingnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian setelah salat tahajud. Sebelum datang waktu subuh, kita diperintahkan untuk istighfar. Karena waktu itu adalah waktu yang rentan bencana. Insya Allah selama istighfar kita aman dari bencana yang menimpa ya di bumi ini. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang ketiga, ya, kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT karena ibadah kita, maka hidup kita akan subur, hidup kita akan makmur. Ya, banyak air, banyak harta, banyak anak, banyak makanan, banyak minuman. Ya, itu dari istighfar, di mana Allah menganugerahkan maghfirahnya. Yursilis sama alaikum midrara. Jadi kalau kalian istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah menurunkan ampunannya, pasti Allah akan menurunkan hujan atau air dari langit yang sangat lebat. Tidak akan kekurangan air. Kemudian dalam waktu yang sama, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan membanyakan harta, kemudian membanyakan anak. Ya. Kalau banyak harta, banyak anak gak ada masalah. Ya. Yang ada masalah itu banyak anak, hartanya nggak ada. Ya, ini luar biasa Al-Quran. Ya, sebelum Allah ngasih anak yang banyak, maka yang pertama Allah kasih harta yang banyak. Ya, ini Al-Quran. Ya, jadi jauh ke depan. Ya. Kemudian lebih daripada itu, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah akan jadikan buat kalian pertama kebun-kebun. Ya. Kemudian apa? Sungai-sungai. Jadi banyak makanan, ya, banyak minuman. Ya, di sungai, di kebun itu banyak makanan dan minuman. Ya, di kebun buah-buahan, di sungai ikan. Ini semua makanan yang bergizi, bikin orang sehat. Bikin orang sehat. Makanya sorga itu selalu di dalamnya disebutkan jannatin, kebun-kebun, wa anharo, sungai-sungai. Makanya penghuni surga itu sehat-sehat, kuat-kuat, segar-segar. Bahkan hidup terus, tidak akan mati. Bangun terus, tidak akan tidur. Kuat terus, tidak akan lemah. Segar terus, tidak akan loyo. Ini apa kuncinya? Kuncinya karena makanannya bagus, minumannya bagus, tempatnya juga bagus. Tempat yang tinggi, bebas banjir, bebas bencana, dan lain sebagainya. Ini dari istighfar. Ya, kalau ibadah kita membuahkan ampunan dari Allah, insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, 6 kebaikan yang harus diraih ya dari ibadah kita adalah karunia Allah, fadlullah, dan kasih sayang Allah atau rahmatullah. Ya, di samping maghfiratullah, ampunan Allah, ibadah kita harus ya membuahkan apa? Karunia Allah, fadlullah, dan rahmatullah, kasih sayang Allah. Kenapa? Karena dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, pertama selamat sampai surga. Ya. Selamat. Jadi perjalanan dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, sampai alam surga tuh jauh sekali. Jauh sekali. Kalau orang mencium wangi surga, itu jarak di tempat itu ke surga masih ratusan tahun. Apalagi kalau belum mencium bau surga. Tapi orang yang mendapatkan fadlullah, karunia Allah, dan orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka orang itu akan selamat sampai surga. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amaluhu aljanata
Jadi amal seseorang itu tidak akan pernah memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya, jadi jangan bangga dengan amal kita. Jangan sombong dengan amal kita. Jangan ria dengan amal kita. Sebab sebanyak apapun amal kita, sebagus apapun amal kita, tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Sampai sahabat kaget. Kemudian nanya, wala anta ya Rasulullah, apakah amal engkau juga tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga? Bagaimana amal Rasul? Luar biasa sempurnanya. Tapi kata Rasul, wala ana, demikian pula amal aku tidak akan pernah memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali kalau Allah menganugerahkan kepadaku, pertama fadlin, karunia-Nya, yang kedua rahmatin, rahmatnya, ya. Jadi tanpa karunia Allah, tanpa rahmat Allah, tidak mungkin kita selamat sampai surga. Nauzubillahi min zalik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang kedua, kalau ibadah kita membuahkan karunia dan kasih sayang Allah, pasti hidup bahagia. Dan hidup bahagia itu hidup yang dicari. Ya, orang cari duit, ya sebanyak-banyaknya, itu supaya bahagia. Cari jabatan setinggi-tingginya, ingin bahagia. Nah, kemudian ada orang yang mengejar popularitas, sampai kalau dia jadi nyalon jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi anggota dewan, itu banyak yang milih karena populer, karena terkenal. Itu yang dicari, tapi ujung-ujungnya adalah ingin bahagia. Ngapain jadi pejabat kalau tidak bahagia? Ngapain banyak harta kalau tidak bahagia? Ya, makanya di sini Allah SWT mengingatkan kepada kita, kul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillah, karena karunia Allah, wa rahmati, dan karena rahmatnya, kasih sayang Allah, fabidzalika, dan karena itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia. Bahagia itu karena rahmat Allah, bahagia itu karena Allah. Kemudian huwa khairum mimma yajma'un, dan bahagia itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Apa yang dikumpulkan oleh manusia? Harta, ya, jabatan, ya, ketenaran, itu semuanya tidak ada artinya kalau tidak bahagia. Tapi kalau bahagia, itu melebihi kekayaan sebanyak apapun, melebihi kedudukan setinggi apapun, melebihi popularitas sehebat apapun. Ini Al-Quran menyebutkan tentang itu, ya. Makanya kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin bahagia lahir batin, jasmani rohani, dapatkan karunia dan rahmat Allah. Di antaranya di masjid. Kalau kita masuk masjid, insya Allah ada rahmat Allah. Karena kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya. Kemudian di masjid kita dapat karunia Allah. Kenapa? Karena keluar dari masjid kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Maka dengan karunia dan rahmat Allah, pasti Allah bahagia, kasih kita kebahagiaan yang melebihi, ya, kekayaan, melebihi jabatan, melebihi ketenaran. Ini surat apa? Surat Yunus, ya, ayat 58. Silahkan baca. Ini akidah. Ya, orang bahagia itu bukan karena harta. Orang bahagia itu bukan karena jabatan. Orang bahagia itu bukan karena ketenaran. Karena apa? Karena karunia Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika, supaya kita mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan apapun. Kemudian, ya, 6 kebaikan yang harus diraih dari ibadah adalah cinta Allah, ya. Jadi ampunan Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah. Yang keempat apa? Cinta Allah, ya. Kenapa? Karena dengan cinta Allah hidup dekat dengan Allah. Ya, kalau dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, jauh dari setan itu. Kemudian tidak hanya dekat dengan Allah, tapi kemudian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bersama Allah, tidak hanya dekat. Ya. Ini jelas banget itu, ya. Kalau kita mau dekat dengan Allah, semua yang diwajibkan itu yang paling dicintai oleh Allah kita kerjakan semampu kita. Pokoknya yang wajib-wajib kita kerjakan supaya dekat dengan Allah.
Tapi ternyata dekat dengan Allah tidak cukup, belum cukup. Kita harus bersama Allah. Bagaimana supaya kita dekat dengan Allah, kemudian bersama Allah? Laksanakan yang nawafil. Nawafil itu yang sunat-sunat. Ya, ada sholat 5 waktu, ada sholat rawatib, sholat duha, ya, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lainnya. Yaitu nawafil. Supaya kita dengan sholat wajib kita dekat dengan Allah, dengan sholat sunat kita akan hidup bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bagaimana kalau kemudian Allah cinta kepada hambanya? Dengan apa? Tadi ya. Pertama dengan apa melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, kemudian melengkapinya, menyempurnakannya dengan yang disunatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta hambanya, maka Allah akan kasih kekuatan kepada hambanya. Siapapun musuhnya, pasti ya, dia akan memenangkannya. Dari mulai setan, hawa nafsu, orang kafir, orang munafik, pasti kalah kalau Allah ngasih kekuatan. Ya. Kemudian Allah ngasih apa? Kecukupan. Minta apapun pasti dipenuhi. Kalau kita dekat dengan Allah, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian apa? Dilindungi oleh Allah. Ya, hidupnya aman dan selamat. Dan ini disebutkan dalam hadis qudsi yang dinukil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, jika aku mencintai dia, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Bayangkan, makin tua pendengarannya makin tajam. Rata-rata makin tua bagaimana pendengarannya? Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, bersama Allah, pendengaran kita akan ya dikuatkan dengan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basaruhu alladzi ya yubsiru bihi. Kemudian aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Ya, jadi makin tua makin tajam penglihatannya. Ya. Itu ada tetangga saya, ibunya sudah 103 tahun umurnya. Tapi kalau diajak ngobrol nyambung. Bukan hanya kupingnya, bukan hanya matanya. Hatinya masih normal itu. Tapi banyak yang 60 tahun sudah pikun itu. Ya, jadi pendengarannya sudah berkurang, penglihatannya sudah berkurang. Diajak ngobrol nggak nyambung. Itu bisa jadi ya, hatinya, kemudian pendengarannya, penglihatannya itu tidak dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian di sini ya, dijelaskan ya bahwa wa yadahul ladzi yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Bayangkan Nabi Musa tuh satu kali nonyok orang mati itu. Ya, jadi Mike Tyson aja kalah itu. Ditonyok langsung mati. Ya. Ada pegulat dibanting oleh Rasul, langsung itu terkapar. Ya. Itu karena apa? Karena tangannya dikasih kekuatan. Ibnu Taimiyah itu, ya, dia ketika berperang itu, dia cuma mengucapkan subhanallah, maka musuh bisa dibelah dua itu. Dari kepala sampai kaki terbelah dua. Subhanallah. Itu kekuatan yang luar biasa. Tapi saya punya teman ya belajar Asmaul Husna. Jadi kalau baca ini bakal begini, baca ini bakal begini. Pokoknya musuh bakal terpental. Suatu hari didatangin preman tuh, dipalak gitu. Dia amalkan tuh. Ketika preman mau nonjok, dia baca apa gitu Asmaul. Tapi babak belur itu. Babak belur tuh. Ya. Padahal dibaca Al-Aziz apalagi tuh dibaca tuh. Padahal kalau kita lihat bisa mental itu. Tapi ternyata ya kenapa? Karena kalimat itu tidak masuk ke dalam hatinya. Kalimat itu tidak mempengaruhi jiwanya. Ya beda dengan tadi Ibnu Taimiyah. Karena ucapan subhanallah itu tidak hanya di mulut saja, sampai kemudian musuh terbelah menjadi dua. Ini luar biasa ya, luar biasa. Bahkan Rasul itu ya menaklukkan musuh tanpa menggunakan pedang itu. Rasul lagi berbaring, ada orang yang menghunuskan pedangnya. Kemudian berkata, Muhammad, siapa yang akan menolong engkau dari pedangku itu? Ya, pedangku ini. Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Dia cuma mengatakan Allah. Bayangkan, Allah cuma itu doang. Tapi kemudian musuh yang tadi akan menghunus dada Rasul tiba-tiba bergetar dan kemudian pedangnya jatuh. Ya. Tapi Rasul bukan pendendam.
Rasul bukan pembenci. Diambil lagi itu oleh Rasul pedangnya, dihunuskan kepada orang itu. Siapa yang akan menolongmu ya dari pedangku yang aku hunuskan ke dadamu? Dia diam karena tidak ada penolong ya. Maka Rasul tidak menghunuskan pedangnya, memaafkan. Ini luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tadi kan mau ditusuk nggak jadi, ya kemudian ambil tuh pedangnya, gimana tuh? Ya bukan ditusuk tapi dicincang mungkin ya. Ini akhlak Rasulullah SAW. Bahkan warijlahul lati yamshi biha. Ya, kalau orang dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ya. Banyak orang yang rumahnya dekat dari masjid tapi nggak pernah ke masjid. Berarti kakinya apa tuh? Lemah itu. Ya, cuman pegal dikit nggak ke masjid. Ya, nah, itu ada sahabat. Ya, itu punya penyakit. Ya, penyakitnya itu luar biasa. Kalau dia duduk kemudian berdiri, itu kulitnya nempel di tempat duduknya. Tapi ketika disuruh tampil di medan perang, padahal dia lagi penyakit apa yang bisa kulitnya nempel di penuh, dia berdiri langsung ke medan perang. Kita memeriang dikit nggak ke masjid. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kakinya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak hanya melaksanakan yang wajib saja, tapi juga melengkapinya dengan yang sunat. Wala in sa'alani fa'la'utiyanahu. Dan kalau dia yang dekat denganku dan bersama aku meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Ya, pasti. Setiap doanya pasti dikabulkan. Keinginannya dipenuhi, ya. Ya, kemudian kebutuhannya dicukupi. Itulah orang yang dekat dengan Allah dan bersama Allah. Ya, kemudian wala ini sta'adzani la u'idzannahu. Dan seandainya dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Itulah pentingnya kita mendapatkan apa? Mendapatkan cinta Allah SWT lewat ibadah kita. Kemudian yang selanjutnya 6 kebaikan yang harus diraih dari ibadah kita adalah berkah Allah. Ya, berkah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan berkahnya rezeki akan dimudahkan dan kemudian akan diluaskan. Bukan hanya dimudahkan tapi diluaskan. Karena sejatinya rezeki itu bukan materi doang. Kita sering menganggap rezeki itu materi doang. Duit, mobil, rumah, apalagi gitu ya. Ya. Padahal dalam Islam rezeki itu tidak hanya materi saja. Ada rezeki yang bukan materi, tapi itu lebih baik daripada materi. Apa? Kesenangan, keuntungan. Jadi bukan hanya banyak harta, tapi juga hidup untung dan hidup senang. Ada orang yang bunuh diri, kenapa? Karena berlimpah harta. Ya, itu siapa yang bandar narkoba itu? Escobar ya. Dia kebal hukum. Ya. Dia susah ditangkap oleh polisi, apalagi sampai di penjara. Hartanya berlimpah sehingga kalau dia beli karet buat ngikat, bukan buat ngikat duitnya, bukan 2 biji tapi kiloan tuh 1 kilo. Coba beli karet gelang 1 kilo untuk ngikat duit, kira-kira duitnya sebanyak apa? Ya. Tapi ternyata ya hatinya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia, resah, cemas, gelisah, dihantui rasa takut. Akhirnya kemudian pistol yang digenggamnya diarahkan ke kepalanya, ditembakkan, mati itu. Ya, itulah kalau orang hidup jauh dari rahmat Allah, jauh dari karunia Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari cinta Allah, bahkan hidupnya tidak berkah. Berkah itu kalau sedikit cukup, kalau banyak bisa berbagi. Itulah yang dikatakan berkah. Bahkan tadi disebutkan berkah itu panjang umur, banyak air, banyak harta, banyak anak, banyak kebun, banyak sawah. Ya. Kalau sekarang di kota ya jarang yang punya kebun dan sawah. Kira-kira apa yang setara kebun dan sawah? Itulah berkah. Ya. Nanti baca surat Nuh. Ya, simbol keberkahan itu ada pada air. Simbol keberkahan itu ada pada anak. Simbol keberkahan itu ada pada harta. Simbol keberkahan itu ada pada sungai. Simbol keberkahan itu ada pada kebun. Ya, orang kota jarang yang punya kebun ya. Makanya kalau mau buah-buahan beli ke pasar, ya. Itu. Kita harusnya kan makan buah-buahan. Bukan tidak mau, tapi susah ya. Susah, harus nunggu musim dan sebagainya. Ya, tapi
Al-Quran ketika berbicara tentang sorga, sorga itu tempat yang penuh dengan buah-buahan dan syarat dengan minuman yang enak dan lezat. Itulah yang disebut rizki yang dimudahkan dan diluaskan. Sampai penghuni sorga itu kalau mau metik buah nggak usah naik, karena tingginya 60 hasta 30 meter. Coba 30 meter naik pohon kelapa, nggak usah naik, tinggal petik aja ya. Dan rupanya rupa Nabi Adam cakep banget, tampan banget. Nah ini ternyata ibadah yang dilandasi keimanan dan ketakwaan itu akan membuahkan keberkahan. Bangsa mana saja, di mana saja, kapan hidupnya, pasti hidupnya berkah. Kalau dia ibadah, ibadahnya dasarnya iman dan takwa. Dan ini disebutkan oleh Allah ya, di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-A'raf ayat 96 tuh. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama wal ar. Dan kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan keberkahan. Bukan hanya dari bumi, tapi juga dari langit. Bayangkan dari bumi saja banyak negara-negara yang kaya. Cuman Indonesia saja yang nggak kaya ya. Indonesia kan ada minyak, ada emas, ada nikel, ada segala macam. Tapi penduduknya miskin-miskin. Beda dengan Kuwait dan sebagainya tuh. Ya, begitu lahir sudah dikasih rumah. Ya, kemudian sekolah gratis. Selesai sekolah disiapkan pekerjaan. Begitu kerja disiapkan istrinya. Mau 1, mau 2, mau 3. Itu di sono ya. Ya, kita mah sekolah susah ya. Kerja susah. Ya, apalagi punya istri lebih dari 2 ya. Di sana disiapkan semuanya. Ya, ini berkah yang luar biasa. Ya, kalau kemudian negara itu oleh Allah dimakmurkan dan disuburkan. Dan ini kuncinya adalah apa? Adalah iman dan takwa sebagai landasan ibadah. Bukan hanya dibuka keberkahan dari bumi, tapi juga keberkahan dari langit. Di bumi banyak emas, tapi emas itu sebenarnya dari langit. Di bumi dari banyak air, sebenarnya di langit itu air lebih banyak. Ya, semua yang ada di bumi itu asalnya dari langit. Baca Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya berbicara tentang sholat saja, tapi berbicara tentang kekayaan alam. Yang di bumi ini asalnya ada dari langit. Jadi kalau kita mau cari besi, nggak usah nambang di bumi, punya kendaraan naik ke langit, banyak besi di langit. Ya, baca surat Al-Hadid, besi itu Allah turunkan dari langit, sama dengan air. Ya, itulah kuncinya. Kuncinya ilmu dan teknologi, tapi dilandasi dengan iman, dilandasi dengan ketakwaan, dan kemudian dijalani dengan kehidupan, yaitu ibadah taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan ada yang tanya.